Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Indra Putri dengan NIM 2421119096. Di sini saya akan membuat resum semua materi mata kuliah Etika Bisnis Islam. Mata kuliah Etika Bisnis merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting karena memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai moral yang harus diterapkan dalam dunia usaha dan kegiatan ekonomi. Selama perkuliahan semester 4 ini, berbagai materi telah saya pelajari untuk membentuk pemahaman bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga bagaimana cara memperoleh keuntungan tersebut secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Etika bisnis pada dasarnya merupakan penerapan prinsip-prinsip etika dalam aktivitas bisnis yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan, konsumen, karyawan, pemerintah, maupun masyarakat luas. Dengan adanya etika bisnis, pelaku usaha diharapkan mampu menjalankan kegiatan usahanya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan kepercayaan yang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Dalam perkuliahan ini, kita juga mempelajari mengenai prinsip-prinsip dasar etika bisnis yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas usaha. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, integritas, dan otonomi. Kejujuran menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi bisnis, karena tanpa kejujuran akan muncul berbagai bentuk penipuan yang merugikan konsumen maupun pihak lain. Yang kedua yaitu keadilan, menuntut agar setiap pihak memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara proporsional. Sementara itu, prinsip tanggung jawab mengharuskan perusahaan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. Integritas moral juga menjadi aspek yang penting karena berkaitan dengan komitmen perusahaan untuk menjaga kepercayaan dan reputasi yang telah dibangun. Selain itu, prinsip ekonomi mengajarkan bahwa setiap pelaku bisnis harus mampu mengambil keputusan secara mandiri dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Hal yang paling penting dalam perkuliahan etika bisnis adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Konsep CSR menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Melalui program CSR, perusahaan dapat berkontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, maupun kegiatan sosial lainnya. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial secara konsisten, perusahaan dapat meningkatkan citra positif, memperoleh kepercayaan masyarakat, juga menciptakan hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, CSR menjadi salah satu bentuk nyata penerapan etika bisnis dalam praktik dunia usaha modern. Yang selanjutnya yakni etika bisnis dalam perspektif Islam. Islam mengajarkan bahwa kegiatan bisnis merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam meliputi kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Islam juga melarang berbagai praktik bisnis yang merugikan pihak lain, seperti riba, ghohor, maisir, penipuan, monopoli, serta manipulasi harga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan utama dalam menjalankan bisnis yang jujur dan amanah, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, etika bisnis Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material saja, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan, juga pertanggungjawabannya di hadapan Allah.
Selama perkuliahan ini mempelajari tentang berbagai bentuk pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi dalam praktik di dunia lapangan. Pelanggaran tersebut antara lain seperti korupsi, suap, manipulasi, laporan keuangan, penipuan konsumen, eksploitasi tenaga kerja, monopoli yang merugikan persaingan usaha. Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etika bisnis dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik bagi perusahaan, konsumen, maupun masyarakat secara umum. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan dan menghilangkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam kegiatan usaha. Pada era digital saat ini, etika bisnis semakin memiliki peran yang strategis karena perkembangan teknologi yang menghadirkan berbagai tantangan baru. Penggunaan internet, media sosial, mobile banking, e-commerce, dan berbagai layanan digital lainnya menuntut perusahaan untuk lebih memperhatikan perlindungan data pribadi konsumen, keamanan transaksi elektronik, transparansi informasi, serta perlindungan hak konsumen. Perusahaan yang mampu menerapkan etika bisnis di era digital akan lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Sebaliknya, jika pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi dapat menimbulkan berbagai risiko hukum maupun kerugian reputasi yang sangat besar. Berdasarkan seluruh materi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan fondasi yang penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan dunia usaha. Etika bisnis mengajarkan bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan tersebut menjalankan usahanya secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Pemahaman mengenai prinsip-prinsip etika, tanggung jawab sosial perusahaan, etika bisnis Islam, berbagai bentuk pelanggaran etika, serta tantangan etika di era digital memberikan bekal yang sangat penting bagi kita untuk menghadapi dunia kerja dan dunia usaha di masa depan. Dengan menerapkan prinsip etika bisnis secara konsisten, diharapkan tercipta lingkungan bisnis yang sehat, berkeadilan, dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian dari saya, apabila banyak salahnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.